Warga Indonesia doyan ngutang. Hal ini bukanlah isapan jempol belaka. Masyarakat Indonesia terpantau semakin rajin membeli barang menggunakan sistem buy now, pay later. Hal ini terjadi di tengah penurunan daya beli yang terus menurun. Data Otoritas Jasa Keuangan mencatat piutang pembiayaan pay later oleh perusahaan pembiayaan atau multi-finance per Agustus 2024 meningkat 89,2% secara tahunan menjadi 7,99 triliun rupiah. Besaran ini juga meningkat dari bulan lalu yang mencatatkan kenaikan 73,55% year on year per Juli 2024. Kepala Eksekutif Pengawas Lembaga Pembiayaan Perusahaan Modal Ventura, Lembaga Keuangan Mikro dan Lembaga Jasa Keuangan lainnya OJK, Agusman menyampaikan tingkat kredit macet berada di posisi 2,52%, turun dari bulan sebelumnya 2,82%. Kenaikan penggunaan pay later ini terjadi di tengah deflasi 4 bulan beruntun yang terjadi sejak Mei hingga Agustus 2024. Berdasarkan catatan Badan Pusat Statistik, deflasi pada Mei 2024 di level 0,03% secara bulanan dan semakin dalam menembus angka 0,18% pada Juli dan terakhir berada di angka 0,12%. Peneliti Center of Reform of Economics Indonesia, Eliza Mardian mengungkapkan, jatuhnya daya beli masyarakat Indonesia telah terjadi sejak 2023 sebelum munculnya fenomena deflasi 4 bulan beruntun tersebut. Tertekannya daya beli masyarakat beberapa waktu terakhir dipicu oleh kenaikan harga-harga akibat kebijakan kenaikan harga BBM bersubsidi pada 2022. 10 tahun Jokowi menjabat, jumlah aparatur sipil negara di Indonesia berkurang 700.000. Kenaikan terjadi hanya pada 2015 namun setelahnya terus turun. Mengutip buku statistik aparatur sipil negara semester 1 2023 yang diterbitkan Badan Kepegawaian Negara, jumlah ASN di Indonesia saat ini sebanyak 4.282.429 pegawai, yang terdiri dari jumlah PNS 3.795.302 pegawai dan P3K 487.127 pegawai. Jumlah PNS itu turun sekitar 2% dibanding jumlah PNS pada 31 Desember 2022. Selain itu, terungkap bahwa penurunan angka PNS aktif disebabkan oleh jumlah PNS yang pensiun setiap tahun lebih banyak dibandingkan dengan penerimaan CPNS yang diselenggarakan pada tahun tersebut. Kondisi ini juga sebetulnya wajar terjadi karena pada saat menjabat sebagai presiden untuk periode kedua, Presiden Jokowi juga sudah sempat menyatakan akan memangkas birokrasi di bawah kepemimpinannya. Indonesia terus memberikan perlawanan terhadap nasib kelapa sawit tanah air di Uni Eropa. Terbaru, pemberlakuan European Union of Deforestation Free Regulation atau EUDR berpotensi ditunda setahun, sehingga semua yang berpotensi menjegal sawit dan sejumlah produk perkebunan Indonesia tidak akan diterapkan dalam waktu dekat. Deputi Bidang Koordinasi Pangan dan Agribisnis Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Dida Gardera mengatakan, Indonesia telah memprotes keras kebijakan EUDR, sehingga diharapkan pelaksanaannya akan tertunda dalam 1 tahun. Kebijakan EUDR semula dijadwalkan akan dimulai pada 30 Desember 2024 dan telah disahkan pada 29 Juni 2023 lalu. Pada perkembangannya, regulasi tersebut telah menimbulkan banyak kekhawatiran dan protes dari berbagai kalangan dan negara, karena proses pembahasannya yang dinilai tidak melibatkan negara-negara penghasil dari komoditas yang diatur dalam ketetapan EUDR tersebut, yakni kayu, sawit, kopi, kakao, kedelai, karet, dan sapi beserta produknya. Indonesia harus berbesar hati. Pasalnya bukan Indonesia yang menjadi primadona investasi asing, khususnya di data center, melainkan negara-negara tetangga RI. Berdasarkan data, Malaysia menjadi negara destinasi yang paling banyak dituju untuk investasi pusat data. Banyak perusahaan yang menyasar negara tersebut untuk membangun pusat data regional mereka di Asia Tenggara. Salah satunya perusahaan cloud asal Amerika Serikat, Oracle, baru saja mengumumkan rencana investasi di Malaysia dengan jumlah lebih dari 98 triliun rupiah. Dana tersebut digunakan untuk mendirikan cloud regional publik pertamanya di Malaysia. Google juga menyatakan komitmen investasi 32 triliun rupiah di Malaysia. Investasi tersebut akan digunakan untuk membangun pusat data dan wilayah cloud pertama di negara tersebut, seiring dengan meningkatnya permintaan kecerdasan buatan dan layanan cloud regional.
Selain itu ada juga Amazon Web Services. Jumlah investasi Amazon di Malaysia mencapai 102 triliun rupiah. Ini adalah jumlah investasi terbesar yang dibuat oleh raksasa teknologi global di Malaysia. Investasi ini mencakup beberapa komponen utama, yakni berinvestasi dalam membangun pusat data fisik di Malaysia, membuka lebih 3.500 lapangan pekerjaan di Malaysia. Perseteruan China dan Kanada kian panas, imbas penanganan tarif 100% mobil listrik dan logam asal negeri tirai bambu tersebut. China mengumumkan bahwa mereka telah mengajukan banding ke Organisasi Perdagangan Dunia atau WTO pada Rabu 2 Oktober 2024 dan meminta organisasi tersebut untuk memutuskan soal tarif yang diterbitkan oleh pemerintahan Justin Trudeau. Pada bulan Agustus, Kanada mengumumkan akan mengenakan tarif impor 100% pada kendaraan listrik buatan China mengikuti jejak Amerika Serikat dan Uni Eropa dalam memukul Beijing dengan pajak atas kekhawatiran terkait subsidi yang tidak adil. Tarif tersebut mulai berlaku per 1 Oktober 2024. Dalam sebuah pernyataan, Kementerian Perdagangan China mengatakan bahwa mereka mengajukan gugatan ke WTO terhadap apa yang disebutnya sebagai praktik unilaterisme dan proteksionis perdagangan oleh Kanada. Tindakan Kanada itu disebutnya akan mengganggu dan mendistorsi rantai pasok industri global. Selain itu, China juga melakukan penyelidikan anti-diskriminasi terhadap tindakan pembatasan oleh Kanada tersebut.